Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepadanya dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Masal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, kami hanya sekedar mengingatkan tentang suatu perkara yang sangat berharga, yang sangat penting sekali, yaitu apa keyakinan dan kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Terlebih lagi di saat-saat seperti ini bermunculan fenomena penistaan, pelecehan terhadap Al-Quranul Karim, baik dari luar maupun dari dalam. Maka perlu kita mengingatkan diri kita tentang apa kewajiban, apa keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama, ma'asal muslimin, seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Allah menamakan Al-Quran kalamullah. Dan Allah membedakan antara penciptaan dengan turunnya Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah yang Maha Penyayang, Dia yang menurunkan Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, dan Allah yang menciptakan manusia. Al-Quran bukan makhluk. Ini adalah
akidah ahli sunnah sepanjang masa. Di antaranya juga akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Apalagi orang tersebut jelas-jelas mendustakan ayat-ayat yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian ma'asal muslimin, demikian pula Al-Quran bukan ucapan Nabi. Al-Quran kalamullah. Oleh karena itulah kafir orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau direnungkan lagi kata para ulama, ayat-ayat Al-Quran berbunyi kul, katakan wahai Nabi Muhammad. Ini adalah perintah dari Allah menunjukkan Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajib kita meyakini Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya ada penjelas bagi petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kalau kita mau kebenaran, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita mau tahu mana hak mana batil, kembali kepada Al-Quran. Karena Allah mengatakan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, ma'asal muslimin, kewajiban kita terhadap Al-Quran, wajib kita meyakini Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Kemurnian Al-Quran terjaga sampai hari kiamat kelak. Tidak akan ada yang bisa mengotak-atiknya, menambahi, menguranginya. Maka kafir kalau ada yang menyatakan ada pengurangan, ada penambahan di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, ma'asal muslimin, keyakinan seorang muslim terhadap Al-Quran, bahwasanya tidak mungkin ada kebatilan di dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran itu hak. Allah mengatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, kalau kita mau mencari kebenaran harus lewat Al-Quranul Karim, karena semua isinya hak. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabbmu, yaitu diantaranya di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian wajib diyakini oleh seorang muslim yang kelima, di antara kewajiban kita meyakini tentang Al-Quran, harus kita yakini tidak mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tidak mungkin ada pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada kepelin-pelanan dalam Al-Quran. Tidak ada yang mencela-mencela di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak. Namun karena kita yakin Al-Quran dari Allah, gak mungkin ada kontradiksi, gak mungkin ada pertentangan, gak mungkin ada kepelin-pelanan, gak mungkin ada yang mencela-mencela. Yang mengatakan Al-Quran ada mencela-mencelinya bisa kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah ma'asal muslimin, keyakinan seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Aku qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Itulah ma'asal muslimin 5 keyakinan seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian ada kewajiban lain yang perlu kita amalkan. Di antaranya wajib untuk kita membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. Allah berfirman,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah dalam hati mereka ada kuncian? Dan wajib diyakini juga tidak mungkin kita bisa mentafsirkan, memahami Al-Quran tanpa hadis Rasulullah SAW. Karena Allah menurunkan, mengutus nabinya untuk menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikra Al-Quran untuk engkau menjelaskan kepada manusia. Maka sesat kalau ada orang yang memahami Al-Quran tanpa hadis Rasulullah SAW. Bagaimana orang itu bisa sholat 5 waktu tanpa hadis Rasulullah SAW? Al-Quran hanya mengatakan aqimus shalah, namun perincian salat hanya ada pada al-hadis. Maka kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa hadis Rasulullah SAW. Apalagi Allah dan Rasulnya sering menggandengkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-hadis huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dari kalangan yang ummi, yang tugas Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, Al-Hadis. Dan itu yang juga Rasul tegaskan dalam sabda beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Itu kewajiban kita terhadap Al-Quran, mempelajarinya berdasarkan metode yang benar, yaitu mentafsirkan ayat dengan ayat, mentafsirkan ayat dengan hadis Rasul, mentafsirkan ayat dengan ucapan para sahabat, karena mereka lah yang langsung belajar tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW, mentafsirkan Al-Quran dengan ucapan para tabi'in, karena mereka yang langsung belajar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.